Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ririn Adila dari SMA Negeri 1 Bandung Hampu. Aku berasal dari kelas 12 F2. Pada kali ini aku akan mengapresiasi karya seni sastra dalam bentuk cerpen yang berjudul Pengorbanan Seorang Ibu karya dari Tika Yuranti. Jadi, sinopsis dari cerpen ini yaitu menceritakan tentang seorang ibu yang sudah tua renta. Ia juga sering sakit-sakitan. Ibu ini tinggal di sebuah desa. Dan ia juga memiliki seorang suami, namun suaminya sudah meninggal. Ia memiliki seorang putra yang memiliki perilaku sangat buruk. Ia sering mencuri, berjudi, mengadu ayam, dan masih banyak lagi kejahatannya yang lain. Sang ibu terus mendoakannya kepada Tuhan agar anaknya berubah. Namun, anaknya tidak pernah berubah. Suatu ketika anaknya sedang mencuri di rumah seorang warga, ia tertangkap. Kali ini ia tidak dipenjara lagi, namun ia dibawa menghadap kepada sang raja dan dijatuhi hukuman pancung. Mendengar hal tersebut, sang ibu pun pergi tertatih-tatih menghadap kepada sang raja. Ia memohon kepada sang raja untuk menggantikan anaknya. "Yang mulia, biarlah saya yang menggantikan anak saya," ucap sang ibu. Namun raja menolak dengan tegas, sebab anaknya tidak pernah berubah sejak dahulu. Dengan demikian pun, ibunya pun pergi kembali ke rumah. Keesokan harinya, hari eksekusi pun tiba. Seluruh warga telah berkumpul di lapangan yang akan dilaksanakan untuk eksekusi sang anak. Algojo pun mulai menarik lonceng sebagai tanda dimulainya eksekusi. Namun, ketika ditarik, lonceng tersebut tidak berbunyi. Setelah ditarik beberapa kali pun, lonceng tersebut juga tidak berbunyi, melainkan darah yang mengalir dari tali lonceng tersebut. Setelah dicek, ternyata sang ibu mengorbankan dirinya untuk sang anak. Melihat hal itu, anaknya menangis dan menyesal atas perbuatannya selama ini. Kesalahan utama dalam cerpen ini yaitu seorang anak yang memiliki perilaku sangat buruk sehingga ia dijatuhi hukuman pancung, namun ibunya lah yang menggantikannya. Latar dari cerpen ini yaitu yang pertama adalah latar waktu. Latar waktu pada cerpen ini yaitu pada pagi hari, yaitu buktinya yaitu lonceng berdentang pada pukul 6 pagi. Yang kedua yaitu latar tempat, yaitu tempatnya yaitu di istana. Buktinya yaitu sang anak dibawa menuju ke hadapan sang raja. Yang ketiga yaitu adanya latar suasana. Latar dari suasana dari cerpen ini yaitu sedih, haru, mencekam, penuh pengorbanan, dan masih buktinya yaitu saat sang ibu menggantikan anaknya untuk dieksekusi sebagai hukuman. Selanjutnya adanya amanat. Amanat yang terkandung dalam cerpen ini yaitu kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu tidak ternilai harganya, bahkan sampai ia rela mengorbankan dirinya untuk anaknya. Selanjutnya yaitu adanya watak tokoh. Apa saja watak tokoh dari cerpen ini? Yang pertama, watak dari ibu. Ibu memiliki watak penyayang, sabar, dan rela berkorban. Buktinya yaitu sang ibu selalu mendoakan sang anaknya dan selalu sabar dengan perilaku anaknya, bahkan ia rela berkorban demi sang anak. Selanjutnya yaitu watak dari yang anak, yaitu nakal, keras kepala. Buktinya ia sering mencuri, berjudi, dan tidak pernah mendengarkan nasihat dari ibunya. Selanjutnya watak dari raja, yaitu tegas. Buktinya yaitu ia menolak permintaan sang ibu untuk menggantikan anaknya. Alur yang terdapat dalam cerpen ini yaitu alur maju, yang mana cerpen ini pada awalnya menceritakan tentang kehidupan sehari-hari sang anak dan ibu. Selanjutnya konflik meningkat saat sang anak berbuat kejahatan. Klimaks dari cerpen ini yaitu saat sang anak dijatuhi hukuman mati, hingga akhirnya pengorbanan sang ibu. Selanjutnya, apa sih unsur intrinsik yang ada pada cerpen ini? Menurut aku, unsur intrinsik yang ada pada cerpen ini yaitu nilai moral, yang mana setiap perbuatan buruk pasti akan ada konsekuensinya, seperti sang anak yang dihukum atas perilaku buruknya. Nah, jadi guys,
Menurut aku, cerpen ini memiliki kelebihan, yaitu cerpen ini memiliki pesan moral yang kuat dan menyentuh, dan kisah yang menyentuh hati karena menggambarkan kasih sayang seorang ibu. Selanjutnya, bagaimana sudut pandangmu terhadap pengarang cerpen tersebut? Menurut sudut pandang aku, pengarang berhasil menyampaikan cerita dengan sangat menyentuh. Ia mampu menggambarkan bagaimana sosok ibu yang penuh kasih sayang dan rela berkorban demi sang anak, sehingga pembaca dapat merasakan pesan moralnya walaupun cerita sederhana namun penuh dengan makna moral yang kuat. Oke, sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!